Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Desa Sogi, Kecamatan Manayampajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kali ini saya bersama tim MNC 3 Gian Provinsi dan MNC 3 Kabupaten Wajo memberikan inovasi kepada warga atau edukasi berkaitan dengan pertanian berbasis organik, OLT dan LBF. Tujuan di sini kami hadir yaitu untuk membangun daerah ini menjadi wisata organik, wisata buah yang ke depan yang bisa hasilnya itu tembus di pasar modern. Oke? Jangan menggunakan mesin 54, kemudian jarak berbaris ke belakang 27. Nah, ada dua tempat saya uji coba di situ. Kemudian ada yang saya tanam langsung 50 kali 50. Heran orang, kenapa bisa 50-50? Untuk di daerah Sulawesi tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Alasan kami, Pak, di situ, kenapa 50-50? Di situ kita yang pertama yang perlu kita pikir, karena ini anakan dari hasil yang dipupuk ini mulai angka 60 sampai 70 anakan, Pak. Jadi memudahkan kita membersihkan, memudahkan kita jalan juga. Dan hasil itu kita harapkan dengan dari anakan ini baru pertumbuhan bagus. Nah, yang tadi saya cek tadi dengan Pak Wahyu di Laisem, kalau kita sedih hambur, Pak, terlalu rapat, itu memudahkan kayak hama tikus sama orang itu memudahkan untuk memakan kita punya produk, punya tumbuhan. Nah, itu yang ini. Ini tadi pupuk organik berteknologi nano, olah tanah OLT, liquid bio fertilizer LBF. Nah, ini yang dimaksud olah tanah ya. Ini digunakan sebelum kita menanam, Pak. Digunakan sebelum menanam. Kalau misalkan di sini perkebunan, jadi saya mau, Pak, kalau kita mau bentuk di sini daerah wisata, kita punya keinginan bahwa di lokasi ini misalkan kita tanam durian otong misalkan, kan, durian satu hamparan 1 hektar lagi misal, atau kita punya lahannya 1 hektar bisa bagi dua. Yang penting sebelah kiri mungkin durian otong, sebelah kanannya mungkin durian musangkin. Saya minta jangan campur-campur, Pak, supaya nanti ketika ada orang berwisata kita bikinkan tempat duduk di situ, di bawah pohon itu, supaya nanti itu yang Ibu katakan bagaimana kita menjadi marketing di tempat kita. Ketika ini musim buah, jadi orang kan datang tinggal beli, tinggal pilih yang mana dia suka, tinggal kita catat saja, Om. Siapa mungkin tempat-tempatnya, tempat bermalamnya satu keluarga, kan semua itu jadi uang semua, Pak, ke depannya. Nah, itu yang kita arahnya ke situ. Terus ini liquid bio fertilizer ini digunakan setelah 2 kali penyemprotan di olah tanah. Jadi ini lokasi kita olah, Pak. Nanti sudah siap ditanam, baru ini setelah kita tanam baru ini kita semprot untuk memacu pertumbuhan. Nah, ini penggunaan ini OLT ini satu botol itu kan 1 liter, Pak. Jadi dia bisa 30 liter jadinya, dicampur dengan air yang bersih. Berarti ini bisa potong 2, 15. Bisa 1 tangki, Pak, satu begini. Kalau ini untuk LBF ini bisa 4 tangki. Nah, 4 tangki ini karena 250 cc. Penggunaannya itu mudah sekali, Pak, cara penggunaannya. Bayangkan, Pak, kalau kita punya lokasi kayak sawah di 2 kilo dari jalanan poros, bagaimana kita mau bikulnya ini laki-laki ke tempat lokasi itu. Kalau ini gampang sekali, kita tinggal dinding saja, itu anunya. Terus di sini pupuk
POC atau ORT, pupuk organik cair oleh ORT mampu menyediakan unsur hara yang seimbang bagi tanah. Kemudian penggunaan ini ya, struktur tanah semakin gembur karena POC ORT mengaktifkan jumlah mikroba dalam tanah, serta menstabilkan pH tanah dan memperbaiki unsur hara tanah yang mengalami kerusakan akibat pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Jadi kebanyakan memang kita terlalu berlebihan, Pak. Nah, begitu. Karena semua binatang yang ini kayak mungkin keong, kalau keong itu jauh yang hitam itu dimakan, Pak. Dimakan, kalau di sini enggak, langsung disemprot saja. Ada tumbuh lagi keong yang agak kebal sedikit, keong yang warna kuning kan. Nah, yang bisa dimakan hanya bebek saja. Nah, kemarin saya sarankan itu saya punya teman yang buat itu, bagaimana kalau kita sambil pelihara bebek. Makanya ini jarak 50 cm ini apa susahnya kita sambil kumpul saja, jangan disemprot, ya kan? Kumpul kasih makan bebek. Nah, nanti bebek pun dia kan dapat pasukan nutrisi baru, akan bertumbuh terus, dan ternyata memang bagus pertumbuhan itu buat bebek. Nah, jadi selama ini kan terlalu ganas, kita langsung semprot saja, Pak, mau instan, padahal akibatnya bisa di tanah, itu yang jadi permasalahan. Terus memberikan ruang untuk pertumbuhan tanaman, juga untuk membentuk akar, daun, batang, dan anakan jika diaplikasikan ke tanaman. Juga untuk membentuk zat hijau pada daun yang berfungsi untuk proses fotosintesis dan mengembalikan rasa alami pada tanaman. Nah, ini saya dalam kita gunakan 50-50, Pak. Dan itu sebenarnya kalau kita tanam padi itu butuh memang fotosintesis. Jadi cahaya matahari bisa tembus ke akar, tembus ke akar itu. Ada memang unsur ketiga itu yang namanya silika, itu kita akan. Itu makanya kita gunakan jarak 50 cm. Gunanya untuk apa? Itu mengurangi bahaya semacam hama sebagainya. Nah, kemudian yang sering saya dapatkan di sistem hambur itu, Pak, sistem hambur kebanyakan memudahkan kayak semacam hama orang. Kemudian tikus ya, karena itu tikus karena lari-lari sukanya, ya lari-lari. Jadi ketika dia terhalangi, bunyi dia, Pak. Begitu. Nah itu karakter dari tikus. Kemudian memperkuat akar pada tanaman. Nah, ini dicoba, Pak, yang di daerah Jawa, karena dia sudah tembus di angka 12 ton dalam 1 hektar ini di Jawa. Jadi ketika ini padi menguning di sini, dia daunnya masih hijau, tapi padinya sudah bisa dipanen. Itu kelebihannya. Baru dia pertumbuhannya rata. Nah, kenapa kita punya produk tidak bisa tembus di pasaran kayak semacam Jawa atau mungkin masih jauh kalau luar negeri, di Jakarta saja, Pak? Karena ini kita punya padi rata-rata kecil. Kalau sistem hambur itu kecil, pastinya kecil. Jadi ada permintaan tiap hari dari teman saya dari Jakarta, tolong carikan maksudnya beras ukuran beras kepala. Saya kirimkan, saya ambil di contoh sampel dari Mangkena di Kera itu ada pabrik, ada juga di Apotengi. Kemudian saya ambil juga di daerah sini ada Bandung. Dan rata-rata itu saya kirim ke Jakarta tidak diterima. Alasannya apa? Terlalu kecil dia punya biji kalau kita di sini. Nah itu, makanya itu saya pikir petani kita dipermainkan, Pak. Makanya saya hadir tidak merubah mindset kita, bagaimana kita bisa meningkatkan hasil produksi kita. Itu yang paling pokok, Pak. Bukan untuk saya, ini untuk Bapak itu. Kemudian mengembalikan rasa alami, tadi saya jelaskan tadi, saya sambil contoh tanaman cabai dapat digunakan untuk semua tanaman, tidak peduli di dalam atau di luar ruangan. Bisa juga untuk ini, Pak, ini kayak bunga atau apa, bisa juga. Ibu ya. Postasium untuk yang tinggi bagi tanaman dan kebal terhadap embun upas. Apa yang dibilang embun upas, Pak? Yang bagaimana itu? Sedangkan saya tidak tahu.
Anamo. Anang kalau orang Bugis untuk mengupas. Tapi kan ini kan kita berbicara untuk durian nanti. Ya, ini untuk karena kita juga mungkin di sini punya lahan pertanian. Ini sebagai wawasan saja. Tapi nanti sasaran terserah kita mungkin yang punya pertanian, saya ingin meningkatkan produksi pertanian saya, Pak. Nah, begitu. Tapi untuk nanti ke depan memang kita setelah ini kita akan bangun memang depot di sini, di lokasinya Pak Desa Tua di situ nanti. Karena itu ekornya bagus sekali menghadap ke danau. Danau. Nanti itu untuk menarik. Jadi ketika itu barang sudah jadi, Pak, ini investor, saya yakin investor dari karena saya komunikasi kemarin ke Jakarta. Jadi bentuk kelompok tani milenial itulah yang kita akan bina. Kemudian kita ajukan, namanya kita mengajukan permohonan, mungkin langsung kita tembak di Direktur Pertanian Terpadu nanti sasaran tembaknya. Jadi memang kita harus dulu masing-masing barangkali kalau yang punya modal kita biayain masing-masing kalau ada, kalau mungkin Pak Desa bisa siapkan dari kas desanya. Nanti kita lihat untuk memancing bagaimana ini dana bisa turun dari pusat. Karena kalau dana kita di sini tidak akan mampu. Tapi ketika kita bisa mengambil dari pusat, karena ini dulu yang pernah diikuti Pak Menteri dulu Pak ya dari pertanian, apa yang bisa kamu perlihatkan sama saya? Saya mau kasihkan dana itu, apa yang bisa kamu perlihatkan ke saya? Nah, kebetulan dia berkunjung ke daerah Tator, ada ibu-ibu dia mengemas kopi ya, mengemas kopi Wahyu. Ya, KWT itu. Ya, di situ dilihat sama Pak Menteri. Masih Pambrang kemarin, masih Pambrang. Yang di produk, dia tanya siapa punya ini, dia acungkan tangan, saya punya Pak. Langsung Pak ibu dikasih dia dana dari Pak Menteri 5 miliar. Diajak juga jalan-jalan ke luar negeri. Vietnam dibawa. Jadi sasaran kita kan begitu, bagaimana ini orang-orang pusat bisa melek, bisa melihat, oh ternyata memang saya punya warga di bawah ini, dia mau bekerja, itu yang perlu. Nah, itu Ibu Petani, mau bekerja, mau menampilkan produk yang betul-betul organik murni. 5 miliar. Di mana-mana tidak susah Pak, penjualan organik. Kita beli beras di Alfamart, Alfamidi itu Pak, harganya 15 sampai 17. Sekarang harga di pasaran di ini mungkin angka 8.000, ada selisih harga di situ. Ketika kita bisa membentuk ini murni, kita bisa siapkan mungkin bibit organik. Begitu dalam perkebunan. Ini bagaimana kita punya produk ke depan bisa tembus di pasaran internasional. Itu ya yang perlu kita impikan ke depannya begitu. Jadi makanya kita harus disiplin. Dari pertama kita olah tanah, kita disiplin, tidak ada apa buat kerja. Padahal juga milik kita juga, bukan milik saya, ya kan begitu. Nah, bagaimana ini barang bisa bagus? Nah itu. Organik cair LBF, ramah lingkungan, bagi tanah, terus bagi kesehatan juga bisa menaikkan hasil, terus bagi tanaman, limbah tidak juga, limbah menjadi kompos organik. Jadi kalau itu dijawab Pak, yang saya lakukan dulu ini mungkin di sini belum ada dilakukan. Kenapa orang-orang di Jawa Barat banyak memelihara kambing? Mungkin di sini jarang. Kalau di sana hampir tiap rumah. Tanya ini ibu yang pernah ke tempat saya itu di daerah saya Jawa. Saya kan daerah saya Kuningan Pak. Jadi semua petani dia pelihara kambing. Jadi itu makanya itu di sana jarang gunakan pupuk kimia, karena itu kan makanya di sana pembuatan pematang padi itu bagus memang. Tidak kayak sih hanya disemprot saja, ditinggal saya begitu. Kalau di sana tidak Pak, dicampur baru dibalik. Baju pematang mulus keliling Pak, jadi dalamnya. Jadi nanti tumbuh rumput bagus untuk dikasih makan kambing. Nah kambing berak di situ, kencing di situ jadi pupuk kompos, pupuk organik itu sebenarnya. Ini biangnya dari pupuk kambing dengan tapi ada campuran khusus dia temukan ini penemu formula, ada campurannya sehingga dia mendapatkan esensi dari Amerika ini. Nah itu di padi itu Bu, kalau yang untuk pupuk kimia kemarin kecil panjang, kalau ini besar saya punya hasilnya.
pada saat pembibitan di lokasi. Besar, panjang, Kemudian keras. memperkuat batang pertumbuhan daun baru menjadi biotima dapat digunakan untuk semua tanaman. Tidak peduli dalam atau luar ruangan, memberikan nutrisi pada tanaman tanaman. Sama yang saya tadi lagi. Kemudian ini ada 3 pokok permasalahan. Nah ini yang perlu kita pertama memang tanah, kedua tanaman, ketiga petani ya. Kaitannya dengan ini permasalahan yang sering kita jumpai, terutama tanah pertama ya. Mungkin tidak disadari terlalu banyak kita gunakan ini tadi kimia sehingga kita punya unsur hara tanah makin kurus, kita punya tanah. Kemudian tanaman ya, mungkin dari pemilihan bibit nanti yang cocok di sini untuk apa? Misalkan durian, apakah kita akan durian otong kah, durian musangkin kah, atau mangga kah? Nanti itu kita petak-petak Pak, jangan satukan pasti baru begitu. Itu supaya kelihatannya indah, karena memang itu sasaran ke depan Pak Desa memang punya ancang-ancang di sini memang agrowisata. Kita di samping Batu Kota Buah bisa berpenghasilan juga dari wisata alamnya itu, supaya kita bisa menarik orang-orang dari luar. Nah itu maksudnya begitu. Akibat pemakaian pestisida kimia dan pupuk kimia yang berlebihan di desa dalam Kecamatan Tamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Coba itu rusaknya tanah gara-gara pemakaian berlebihan, zat kimia berlebihan. Nah ini salah satu sampel padi yang gagal panen menyeluruh di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Coba rusak. Nah, kemudian foto video di sini. Ini daerah-daerah yang sudah berhasil ini. Ada juga di daerah Kalimantan ini, padi bobok dengan buah naga diaplikasikan ini. Kemudian Taman Musik Garut Jawa Barat di padi, jahe, gajah, bunga sayuran. Nah itu di Kortosuro Jawa Tengah, kelengkeng, buah matoa, mangga, jeruk, cabai dengan bunga. Terus di Bojonegoro Jawa Timur, jagung, singkong, padi, pohon. Nah ini dia sudah aplikasikan ini pupuk ini. Banyuwangi. Untuk di Sulawesi ini belum kita aplikasikan, barusan di sini kita mau aplikasikan di kebun. Karena kita sudah coba di daerah desa ujung ada Padang Sapa di sana, satu desa juga kasihan. Saya pernah dari sana Pak, baru-baru ini bulan lalu itu keluhannya petani juga di sana. Bayangkan Pak, dia punya penghasilan dalam 1 hektar padi dia hanya 30 karung dalam 1 hektar, bayangkan. Sedangkan operasionalnya sama seperti kita gunakan, bahkan ada sampai 10 sak pupuk dia gunakan, tapi hasilnya begitu. Itulah ketidakseimbangan antara hasil dengan operasionalnya. Nah, ini cocok singkong, cabai, pohon tegakan. Lamongan Jawa Timur padi, Nganjuk Jawa Timur padi. Nah, dia di Nganjuk kemarin dia dapat per hektarnya 10 ton. Kita di sini berapa Pak? Rata-rata berapa satu hektar? 5 ton berarti iya. Yang 5 tonnya entah kemana ya, itu yang perlu kita pikirkan. Ya, mudah-mudahan ada solusi ini.